Pancasila, Panca Adimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Adalah Parada Harahap, seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945 mengusulkan lambang negara. Usul tersebut disetujui oleh semua anggota dan disepakati akan dibahas tersendiri kemudian dalam bentuk undang-undang istimewa yang mengatur secara khusus tentang lambang negara. Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian dibentuklah Panitia Indonesia Raya. Panitia ini diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan Sekretaris Umum Muhammad Yamin. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Namun, akibat peristiwa 3 Juli 1946 yang merupakan penentangan terhadap Kabinet Sultan Syahrir, Panitia Indonesia Raya belum dapat menyelesaikan tugas. Pada tahun 1947, Kementerian Penerangan menyelenggarakan sayembara rancangan lambang negara. Sayangnya, kebanyakan pelukis kurang paham akan hukum-hukum kesejarahan dari tanda lambang negara, sehingga tak satupun hasil rancangan lambang negara tersebut dapat kita kenali seperti sekarang ini. Pasca konferensi meja bundar, Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat di Sittinggil Keraton Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1949. Bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Tanggal 20 Desember 1949, Presiden Republik Indonesia Serikat mengangkat Sultan Hamid II menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio. Sultan Hamid II dipercaya untuk mempersiapkan perancangan lambang negara. Pada saat beliau dipercaya oleh Bung Karno untuk membuat lambang negara, dibuatlah beberapa sket yang sering diperlihatkan kepada Bung Karno, dan Bung Karno selalu memberikan masukan-masukan ke beliau. Untuk menyeleksi rancangan lambang negara yang akan dipilih, dibentuklah panitia teknis yang diberi nama Panitia Lambang Negara. Panitia teknis ini terdiri atas Muhammad Yamin sebagai ketua, dan dengan anggota Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelaupesi, Muhammad Natsir, dan Raden Mas Ngabehi Purba Caraka. Untuk melaksanakan keputusan Kabinet Republik Indonesia Serikat, Menteri Priyono melaksanakan sayembara lambang negara. Sayembara itu menghasilkan 2 gambar rancangan, yaitu dari Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Lambang negara rancangan Muhammad Yamin berupa perisai. Perisai ini dinamainya matahari bulan atau Syamsiah Komariah
atau Aditya Chandra. Lambang ini memiliki arti dan makna cendera sangkala, angka 1881, atau tahun Masehi 1949, yaitu tahun kelahiran Republik Indonesia Serikat. Sedangkan lambang negara rancangan Sultan Hamid II mengambil figur Garuda dengan perisai yang melambangkan sila-sila Pancasila. Figur Garuda adalah berdasarkan masukan sketsa gambar Garuda di berbagai candi di Jawa yang dikirim oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 26 Januari 1950. Rancangan Muhammad Yamin ditolak karena ada sinar-sinar matahari dan menampakkan sedikit banyak disengaja atau tidak terpengaruh Jepang. Sedangkan rancangan Sultan Hamid II mendapat masukan dari Muhammad Natsir. Natsir keberatan terhadap gambaran burung Garuda dengan lengan dan bahu manusia yang dianggap bersifat mitologis hayalan. Anggota lain, Raden Mas Ngabehi Purbacaraka, mengkritisi jumlah bulu ekor 7 helai. Atas usulan M.A. Pelopesi, jumlah bulu ekor diubah menjadi 8 helai bulu ekor sebagai identitas negara proklamasi 17 Agustus 1945. Setelah mendapat masukan dari Muhammad Natsir, Sultan Hamid II melakukan perbandingan dengan negara-negara lain yang menggunakan burung elang Raja Wali, sehingga figur Garuda berubah menjadi figur elang Raja Wali. Pada tanggal 10 Februari 1950, Sultan Hamid II mengajukan kembali rancangan lambang negara dengan figur elang Raja Wali. Dan sehari kemudian, pada tanggal 11 Februari 1950, diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Lambang ini terus mengalami penyempurnaan. Sultan Hamid II mendapat saran dari Presiden Soekarno untuk menyempurnakan kembali bagian kepala elang Raja Wali yang terlihat gundul dan bagian cakar kaki yang mencengkram pita yang terlihat menghadap ke belakang diubah menghadap ke depan. Ada 3 ciri khas yang untuk pembuktian bahwa Sultan Hamid itu perancang lambang negara. 1, garis khatulistiwa. Kedua, ini lambang persatuan antara ada rantai segi 4 dan bulat. Ini rantai yang selalu dipakai oleh orang-orang Dayak, Kapuas Hulu. Nah, yang ketiga ini diambil dari Kerajaan Sintang, burung Kerajaan Sintang. Setelah dilakukan beberapa penyempurnaan, pada tanggal 20 Maret 1950, lambang negara rancangan Sultan Hamid II yang diramu dari berbagai aspirasi mendapat disposisi persetujuan Presiden Soekarno. Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk akhir dengan menambahkan skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Gambar inilah yang kemudian menjadi lampiran resmi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951.